Selamat datang di El Kasus dengan aku Elsaf, dan seperti biasanya kalau misalkan kalian belum subscribe silakan di subscribe dulu. Dan kali ini aku ingin membawakan satu berita yang hari ini tuh sangat sangat heboh atau viral lah ya. Jadi berita ini tuh datang dari Jambi, dimana pas aku membaca sebuah artikel berita, ada satu berita yang menurutku sedih, di mana ada guru TK yang disuruh mengembalikan uang pensiunan sekitar 75 juta. Yaitu disuruh oleh BKD dan BPKAD Muaro Jambi. Kalau misalkan kalian nggak tahu singkatannya, BKD itu singkatan dari Badan Kepegawaian Daerah dan BPKAD itu singkatan dari Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah. Intinya itulah ya. Mungkin aku akan jelasin singkat ya soal ini biar kalian tahu akar permasalahannya. Jadi pertama, nama dari ibu ini tuh Ibu Asniati. Beliau itu umur 60 tahun, asal Jambi. Dan beliau ini adalah guru TK. Beliau juga mengabdi sebagai guru selama 31 tahun. Harusnya beliau ini tuh pensiun pada umur 58 tahun, tapi beliau tetap mengajar sampai umur 60 tahun dan mendapat gaji sekitar 2 tahun berarti ya. Dan kalau misalkan dihitung, berarti beliau itu menjadi guru sekitar tahun 1991-an. Beliau juga pernah ada di momen ketika mengajar membawa anak balitanya, dan suaminya juga sebagai buruh bangunan. Pada tahun 2007, beliau itu mengajar yang dimana jarak antara rumah dengan tempat tinggalnya itu ditempuh sekitar 20 menitan. Beliau juga takut berkendara sendiri, kadang-kadang beliau diantarkan anak, ikut temannya, dan juga kadang pakai jasa ojek. Mungkin kalau misalkan aku menjelaskan backgroundnya itu akan panjang banget, karena memang ada cerita yang membuat aku tuh respect dan kagum dengan usaha atau pengorbanan beliau gitu selama mengabdi 31 tahun. Dan jujur aku sangat salut dengan ibu guru ini. Kalau misalkan kalian ingin baca lengkapnya silakan kalian baca sendiri aja lah. Di BBC News itu juga lebih lengkap di sana. Oke, sekarang kita ke akar permasalahannya. Kenapa ada masalah ini, dan ketika aku membaca artikel beritanya dari BBC, kenapa BKD itu menyuruh mengembalikan uang 75 juta? Jadi instansi itu beralasan bahwa ada ketidaksesuaian data dari Ibu Asniati ini. Dan salah satu orang dari instansi tersebut bernama Ibu Rini itu menjelaskan bahwa profil dari Ibu Asniati itu jabatannya fungsional utama. Nah, beliau itu sudah S1 dan bukan di golongan 2A. Terus setelah itu, BKN Palembang itu akhirnya meminta SK terakhir dari Ibu Asniati ini. Dan ternyata Ibu Asniati tidak memiliki SK terakhir dan cuma punya SK CPNS. Dan kata Ibu Rini juga, Ibu Asniati tidak pernah naik pangkat gitu loh. Dan belum sarjana dan tidak punya SK pengangkatan pratama dalam jabatan sebagai guru. Itu kata pihak instansinya. Sedangkan dari Ibu Asniati sendiri, beliau itu menjelaskan bahwa beliau itu memegang jabatan fungsional tertentu dengan guru pratama SK jabatan tahun 2009. Dan bahkan beliau juga sudah menunjukkan salinan data jabatannya. Terus kata Ibu Asniati sendiri juga, katanya itu angkatan zaman SBY, tamatan SMP aja ada yang diangkat CPNS. Kita kan berdasarkan data jabatan fungsional. Gak mungkin hanya karena belum S1 terus ini dihapuskan bahwa kita bukan guru fungsional. Ini sudah dikeluarkan dari pemerintah loh. Kok bisa berani bilang bahwa ibu itu bukan guru fungsional? Itu aja udah salah. Nah, itu kata Ibu Asniati. Terus sampai saat ini Ibu Asniati itu nggak bisa mengurus pensiunannya karena memang surat keterangan penghentian pembayaran itu nggak bisa diproses oleh PKN gitu loh. Jadinya uang pensiunannya belum keluar. Dan saat ini kisah ibu ini tuh sangat viral dan membuat Komisi 1 DPRD Jambi dan beberapa instansi lainnya itu melakukan rapat untuk mengatasi masalah yang dihadapi pensiunan Ibu Asniati ini. Jujur ya, aku nggak terlalu paham soal jabatan dan penerapan gaji pensiunan itu gimana. Jadi aku nggak akan mengomentari apa yang aku nggak tahu dan nggak paham karena nanti takutnya blunder. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang paham, gimana menurut pendapat kalian soal kasus ini?
soal kejadian ini. Silakan kalian beropini, komentar sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Dan ini hanya opiniku aja ya. Kita tahu bahwa gaji guru itu sangat kecil, terutama guru TK. Bahkan aku pernah punya teman, dia itu ngajar ya sebagai guru TK digaji 150.000 per bulan. Bayang no, jarak rumahnya dia dengan sekolah itu jauh banget ya. Aku tahu itu jauh. Belum bensin, belum makan, belum cemilan, belum lain-lainnya. Dan jujur sebenarnya aku malas kalau misalkan bahas soal pendidikan. Karena memang ada banyak hal yang aku itu nggak sepakat gitu loh ya. Entah itu soal cara mengajar dan banyak lagi. Tapi aku sebagai konten kreator yang masih pemula dan masih baru itu cuma berusaha mendoakan semoga nanti ke depannya pemerintah itu lebih memperhatikan lagi gaji guru dan tingkat pendidikan, cara mengajar dan juga kurikulum yang diterapkan. Ya, mungkin itu aja ya, aku nggak bisa komentar banyak soal ini. Tapi kita doakan semoga masalah ini cepat selesai dan menemukan titik solusinya. Maaf kalau misalkan aku salah dalam penyampaian karena memang aku minim banget pengetahuan soal ini. Aku hanya membaca lewat artikel berita dan aku hanya menyampaikan sebaik mungkin. Aku mau nyampaikan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channelku dan sehat-sehat yore ya buat kalian yang masih stay di YouTubeku. Sekali lagi terima kasih. Dan ini jam 15.17. Jam piro ya? Berarti ya jam 3. Jam 3 lebih lah ya. Aku mau pulang ke rumah. Nggak penting juga informasinya. Oke, mungkin selamat ketemu lagi di El Kasus selanjutnya. Jangan lupa ya kalau misalkan kalian suka di share aja. Kalau misalkan nggak suka ya di share. Kalau misalkan kalian suka ya di komentari. Kalau nggak suka ya tetap di komentari. Mungkin itu aja biar nggak panjang-panjang nanti jadinya belibet. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di El Kasus dengan aku Elsaf dan udah itu aja.